Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Hasil rangkuman kami yang pertama berkaitan dengan metode pengajaran dalam pendidikan. Di sini metode pengajaran yang disarankan adalah menggunakan pendekatan pertanyaan, questioning method, di mana guru mengajukan pertanyaan kepada murid untuk menginspirasi mereka sehingga mereka bisa berpikir kreatif dan mencari solusi tersendiri. Nah, gerakan yang diajarkan, mencari solusi sendiri terhadap gerakan yang diajarkan. Nah, di sini pendekatan ini memungkinkan murid untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah mereka. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode mempertanyakan. Yang pertama, tingkat pertanyaan sesuai tingkat kesulitan pertanyaan dengan kemampuan dan usia anak. Yang kedua, jenis dan tingkat pertanyaan. Di sini pastikan pertanyaan mendukung tujuan pembelajaran gerak yang ingin dicapai oleh siswa. Terus yang berikut, gaya mengajar. Dalam gaya mengajar ada pendekatan reproduktif dan produktif. Di sini yang pertama, pendekatan reproduktif meliputi gaya seperti komando, latihan dan berpasangan, di mana guru memberikan arahan yang jelas kepada murid. Di sisi lain, yang kedua, pendekatan produktif seperti penemuan terbimbing dan pemecahan masalah. Di sini juga mendorong murid untuk aktif dalam menciptakan pemahaman siswa tentang gerakan dan aplikasi dalam situasi yang berbeda. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Laura, silakan. Yang berikut mengatur pergerakan murid dalam pendidikan gerak. Nah, dalam mengatur pergerakan murid, aspek yang paling penting itu memastikan murid terlibat secara aktif dalam aktivitas fisik yang cukup intensitasnya untuk meningkatkan keterampilan motorik dan kebugaran jasmani. Nah, ada beberapa teknik pengaturan yang disarankan. Yang pertama itu titik sempurna, yang kedua itu struktur berpola, dan yang ketiga itu struktur pergerakan bebas, dan keempat itu struktur halalintas. Baik, selanjutnya dari kelompok kami itu yang selanjutnya adalah asesmen yang kita pakai untuk menilai siswa, untuk menilai kemajuan siswa dalam pendidikan gerak. Jadi asesmen yang dipakai itu yang dikembangkan oleh Graham dan kawan-kawan itu menggunakan generic level of skill proficiency itu sebagai asesmen untuk menilai dalam pendidikan gerak. Kenapa? Karena dalam pembelajaran itu tentu kita sekarang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentu dalam menilai itu pakai tingkatan. Dan pada generic level of skill proficiency ini ada 4 level yang dipakai untuk menilai keterampilan dasar siswa. Itu yang pertama level pengendalian, kemudian yang kedua yang pertama level pra pengendalian, yang kedua level pengendalian, yang ketiga level penggunaan, dan level mahir. Dari dalam pendidikan gerak, keterampilan siswa dinilai berdasarkan level, dan itu ada di generic level of skill proficiency. Jadi generic level of skill proficiency ini kita bisa pakai sebagai asesmen dalam menilai keterampilan murid pada pendidikan gerak. Itu mungkin dari kelompok kami cukup, dan kami kembalikan. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih banyak, Bapak. Sini. Oke, tekan di sini ya.